Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang sebuah kalimat, yaitu hati-hati dengan orang yang suka mengalah. Di awal mendengar atau membaca judul dari renungan ini, pasti timbul pertanyaan atau bahkan timbul persepsi bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa kita harus berhati-hati dengan orang yang mengalah, yang suka mengalah? Sepertinya orang yang suka mengalah itu adalah orang yang tidak baik, di mana kita perlu berhati-hati terhadapnya. Bukankah suka mengalah itu adalah sebuah kualitas atau satu karakter yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Renungan ini saya ambil dari sebuah konten TikTok, dan di awal saya membaca judul renungan ini saya juga penasaran, saya juga bertanya-tanya dan timbul persepsi, ya kenapa? Ada apa dengan orang yang suka mengalah? Maka akhirnya ketika saya mendengarkan penjelasan lanjutan dari konten TikTok itu, barulah saya pahami. Karena itu saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang renungan ini. Jangan salah persepsi dulu dengan kalimat ini, karena orang yang suka mengalah itu berarti dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Orang yang suka mengalah berarti dia tidak marah, tidak memberontak, tidak kecewa, tidak membalas kepada orang yang melakukan sesuatu kepadanya, atau dia tidak melakukan tindakan apapun tetapi mengalah, berdiam diri terhadap apapun yang orang perlakukan kepada dirinya. Dan orang yang suka mengalah itu berarti dia menyerahkan semuanya, termasuk hak pembalasan kepada Tuhan. Maka berhadapan dengan orang yang suka mengalah berarti sama dengan kita berhadapan dengan Tuhan yang pasti akan menjadi pembelanya. Karena itulah disebutkan atau tertulis judul dari renungan ini, hati-hatilah terhadap orang yang suka mengalah, karena berhadapan dengan orang yang suka mengalah sama dengan kita berhadapan dengan Tuhan. Mazmur 140 ayat 13 mengatakan, "Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang yang tertindas dan membela perkara orang yang miskin." Jadi Tuhan itu pasti akan memberi keadilan dan membela orang yang mengalami penindasan, orang yang mengalami penganiayaan, orang yang mengalami perlakuan tidak baik dan dia tidak membalas, dan dia berdiam diri dan dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-19 mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan. Jadi dari ayat ini juga kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang disebutkan di ayat tadi mengatakan saudara-saudaraku, yang dituliskan oleh Rasul Paulus sebagai saudara-saudara yang kekasih, dikatakan jangan kamu sendiri menuntut pembalasan. Berarti kita harus mengalah dan menyerahkan hak untuk membalas itu kepada Tuhan, karena memang Tuhanlah yang memiliki hak untuk pembalasan. Sedangkan bagian kita adalah untuk kita tidak melakukan pembalasan atau kita mengalah, tidak berontak, tidak marah, dan kita percaya ketika kita melakukan hal ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan kita berdiam diri, maka biarlah Allah yang bertindak. Bukan berarti lalu dalam hati kita berpikir, ya saya tidak akan membalas, saya akan mengalah, tapi biarlah pembalasan Tuhan yang terjadi.
biarlah hal itu bukan menjadi tujuan kita mengalah, tapi tujuan kita mengalah adalah karena kita melakukan kehendak Tuhan, bukan supaya Tuhan melakukan pembalasan. Itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Bisa jadi Tuhan tidak melakukan pembalasan kepada orang yang berbuat jahat atau orang yang memperlakukan kita tidak baik. Itu tetap di dalam kewenangan, di dalam kedaulatan Tuhan. Bagian kita adalah tetap kita menjadi orang yang suka mengalah dan tidak menuntut pembalasan, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti membela kita, Tuhan pasti melindungi kita, dan Tuhan tidak membiarkan orang benar itu ditindas. Tuhan tidak membiarkan orang benar itu untuk diperlakukan semena-mena oleh orang lain, tetapi bagi kita tidak ada kewenangan dari diri kita untuk kita menuntut Tuhan untuk melakukan pembalasan. Tuhan itu Tuhan yang maha bijaksana, maha berhikmat. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia lakukan untuk anak-anaknya, untuk orang-orang yang melakukan kesalahan, untuk semua orang. Tuhan itu Tuhan yang tahu apa yang harus dia lakukan. Karena itu lewat renungan pada pagi hari ini, marilah kita mengambil sikap menjadi orang yang suka mengalah, dan kita percaya kita ada di pihak Tuhan, dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang sangat tahu memperhatikan kehidupan anak-anaknya, karena dia memperhatikan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Karena itu jangan khawatir, jangan takut untuk mengalah, tetapi kita percaya dengan mengalah kita hidup berkenan kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menolong dan memampukan kita untuk kita melakukan firman-Nya. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan nasihat firman-Mu untuk kami menjadi orang yang suka mengalah dan tidak menjadi orang yang pembalas, menjadi orang yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tolong kami untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami, apa yang kami alami dalam penyertaan Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, dan kami percayakan hidup kami ke dalam kedaulatan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau Tuhan yang setia, yang akan memimpin kehidupan kami untuk melakukan kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.